mewawancarai atau untuk menggali pemahaman dan pengalaman langsung pada guru terkait bentuk-bentuk kekerasan yang sering muncul di lingkungan sekolah ini dengan siswa, seperti dalam penanganannya yang selama ini dilakukan. Baik, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan pertama yang akan dilakukan oleh teman saya, Ibu Naura dan Dini serta Nila Mauli. Boleh diceritakan secara singkat di desa Sebayu desa Pangke. Dan biasanya di desa Pangke itu sebagian besarnya adalah di hutan yang tentunya berpengaruh terhadap pola hidup mereka. Jadi hal-hal semacam ketika sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan juga kadang-kadang bisa terjadi. Yang masih biasa-biasa saja. Sekolah itu anak-anak ketika musim panen atau musim tanam, anak-anak itu sering diajak sama orang tuanya untuk menanam padi atau untuk tanam padi, biasanya ke bawah atau ke bumi. Anak-anak cenderung meliburkan diri, jadi itu bukan sekali yang lain, mereka cenderung dibawa oleh orang tuanya yang pertama itu. Biasanya lingkungan padi biasanya tambahan sedikit secara juga mereka sendiri. Hubungan sosial antara siswa dengan masyarakat di sini atau antara guru dengan masyarakat alhamdulillah baik. Ketika terjadi sesuatu jadi saling komunikasi. Jadi tadi hubungan tadi di sini datang sama guru dengan masyarakat di luar seperti disebutkan, tetapi hubungan antara siswa dengan siswa ya seperti anak-anak kebanyakan ya, sering berliburan ada, mereka bermain untuk sosialisasi secara seperti anak-anak yang kebanyakan. Pertanyaan keempat, kekerasan jenis apa yang sering terjadi di sekolah ini? Apakah kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, perlindungan sosial, ideologi, atau kekerasan seksual? Kalau berbicara kekerasan di sekolah kita itu ada beragam ya, beragam jenis, mulai dari kekerasan pembulian, ada sedikit lah, ada sedikit bulian dari siswa mahasiswa yang mungkin dari latar ekonomi, mungkin ada juga dari latar ekonomi, kemudian dari kebiasaan dari rumah dibawa ke sekolah itu disebabkan adanya pembulian di sekolah. Dan ada juga sih Yang di mana? ada juga sih kekerasan fisik yang ringan, Iya. yang terlalu berat, yang ringan, Iya. ya sih begitu. Pertanyaan kelima, pada jenjang atau level kelas berapa kekerasan paling sering terjadi? Juga kita tidak terlalu. Yang kayaknya lebih ke kelas tinggi ya, jenjang kelas tinggi, karena memang tingkat keaktifan mereka juga lebih intens dibandingkan dengan yang kelas rendah, sehingga pola kekerasan, ya pola pikir, pola kekerasan juga memang dalam tanda kutip bukan keras yang banget ya, masih pada level misalnya cara saling kejar-kejaran, kemudian saling bermain kayak apa sih? Iya, nanti bertengkar. iya, permainan
main bola yang sedikit-dikit sandingannya itu akhirnya nanti berkelahi dan seperti itu. Apakah terdapat pola waktu atau situasi tertentu saat kekerasan lebih baik untuk jam istirahat, di luar kelas, atau di media sosial? Dan terkadang juga di dalam kelas itu ya antar pantau. Kalau di dalam kelas itu kadang ada, kalau di luar kelas belum ada lagi yang disehatkan susah yang di dalam kadang tidak melihat semua kan anak-anak di luar itu sedang bermain saling berkesukaan kejar-kejaran dan mereka. Jadi ya untuk yang di medsos, kekerasan medsos itu sepertinya belum terjadi ya, karena memang ya meskipun mereka menggunakan gadget tapi lebih pada tujuan yang lain. Apakah kekerasan biasanya dilakukan secara individu atau berkelompok? Iya, lebih kayak gitu ya, belum pernah terjadi supaya kayak genggengan begitu. Asmanya juga kerjanya juga ada ketika Iya, spontanitas. Iya. Pertanyaan yang 8, apakah kekerasan lebih banyak terjadi antara siswa-siswa saja atau juga melibatkan guru? Lebih ke siswa saja, tidak